Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Ketika Yu Hao meninggalkan aula kebajikan termasyur, Yu Hao menemui masalah. Jing Xian tampaknya menyembunyikan niat jahat saat dia menatapnya. Tidak jauh darinya, Ji Chuechen yang terlihat keren memegang pedang meteor luar angkasa sambil melirik Yu Hao. Yu Hao tertawa getir, kawan. Aku tidak ingin bertarung hari ini. Aku sangat lelah. Aku belum beristirahat dalam beberapa bulan. Bisakah kalian berdua melepaskanku kali ini? Jing Xian mendengus dan berkata, kamu belum beristirahat selama berbulan-bulan. Kami belum menemui masalah denganmu dalam beberapa bulan ini. Kamu selalu mengatakan memiliki hal-hal penting untuk diselesaikan, bukankah kami membiarkanmu pergi? Kamu sudah lama menghindari kami. Kami akhirnya menemukanmu hari ini. Jangan mencoba membuat alasan untuk kali ini. Yu Hao tidak berdaya ketika dia menjawab. Kamu juga tidak perlu menggangguku. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kalian lagi. Aku akan kembali dalam 2 hari. Aku berjanji kepada kalian berdua bahwa aku akan bertarung dengan kalian untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Kamu akan pergi? Ekspresi agresif Jing Xian menghilang dan dia memandang Yu Hao dengan ragu. Ji Chuechen juga meletakkan pedangnya dan menyaksikan Yu Hao dengan penuh perhatian. Ya, pertukaran kita akan berakhir. Dalam 2 hari, aku akan kembali ke Shrek. Meskipun kalian berdua menjengkelkan, aku menganggap kalian sebagai temanku. Itu sebabnya aku tidak asal-asalan. Sebelum aku pergi, aku akan mengajarkan kalian berdua pelajaran yang baik. Yu Hao berkata dengan serius. Jing Xian mengerutkan alisnya, sementara Ji Chuechen berbalik dan pergi. Dia berhenti melecehkannya. Jing Xian melirik Yu Hao sebelum mengikuti Ji Chuechen pergi. Apa ini? Yu Hao berkata dengan marah. Kalian bahkan tidak mengatakan apa-apa kepadaku, setidaknya beri aku tanggapan. Namun Jing Xian dan Ji Chuechen tidak peduli dengannya. Mereka mempercepat langkah mereka seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. 2 orang yang tak berperasaan, bentak Yu Hao. Sebenarnya Yu Hao sedikit enggan untuk pergi setelah 2 tahun di tempat ini. Meskipun ini adalah camp musuh, dia memiliki banyak momen yang tak terlupakan di sini. Kerusuhan, Keke, Zimu, mereka berdua. Dan ada juga Yuxi. Meskipun dia menghabiskan semua upayanya untuk berkultivasi dan belajar tanpa lelah di Akademi Teknik Kekaisaran Yu yang merupakan saingan dari Akademi Shrek, dia masih memiliki perasaan untuk tempat ini. Setelah 2 tahun, orang-orang di sini cukup berkesan. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia tidak bermeditasi. Dia jatuh ke tempat tidur dan menutup matanya sebelum tertidur lelap. Dia sangat kelelahan selama beberapa bulan terakhir. Dia butuh istirahat yang baik. Dia benar-benar pingsan saat tidur. Hanya ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia terbangun. Siapa itu? Dia menggosok matanya dan memaksakan diri dari tempat tidurnya. Dia sedikit lesu. Ini aku. Suara yang sepertinya dia kenal dan akrab terdengar. Yu Hao tersentak bangun. Dia mengutuk ketika dia melihat langit di luar sudah sangat gelap. Dia dengan cepat merangkak keluar dari tempat tidurnya dan membuka pintu. Guru Xuan Ziwen yang berdiri di luar sana. Guru Xuan, aku minta maaf. Aku ketiduran. Yu Hao mengundangnya dengan canggung. Guru Xuan Ziwen tampak tidak terlalu marah. Sebaliknya dia sedikit terkejut dan bertanya, kamu tertidur? Ya, Yu Hao meminta maaf saat dia mengangguk. Guru Xuan Ziwen menatapnya dalam dan tidak tahu apa yang dia rasakan. Meskipun dia adalah guru Yu Hao, dia hanya benar-benar memberikan pengetahuan tentang alat jiwa kepadanya selama sekitar setengah tahun. Ini bahkan tidak termasuk beberapa pengetahuan inti di aula kebajikan termasyur. Namun dia telah menyampaikan salah satu teori terpenting tentang alat jiwa kepada Yu Hao.
Dia pernah mengatakan kepadanya bahwa kultivasinya bergantung pada dirinya sendiri. Ini semua akan tergantung pada pembelajaran dan penelitiannya sendiri. Yu Hao juga akan mendekatinya dengan banyak pertanyaan hampir setiap hari. Terlepas dari beberapa hal rahasia, dia menjawab semua pertanyaannya. Setengah tahun berlalu seperti itu dan Yu Hao mulai mengajukan lebih sedikit pertanyaan. Dari puluhan pertanyaan dalam sehari di awal, perlahan-lahan menjadi beberapa dalam sehari, sebelum menjadi satu pertanyaan dalam beberapa hari. Dalam beberapa bulan terakhir, Yu Hao benar-benar berhenti bertanya. Guru Xuan Ziwen tidak meragukan bakatnya, namun dia tidak berpikir bahwa Yu Hao bisa menjadi instruktur jiwa peringkat atas. Alasannya sangat sederhana, jiwa bela dirinya terlalu kuat. Sebagai seorang guru jiwa yang kuat, kultivasi dan penggunaan jiwa bela diri telah tertanam dalam di tulangnya. Guru Xuan Ziwen juga bisa mengatakan bahwa hasratnya untuk alat jiwa tidak sebanding dengan hasratnya untuk jiwa bela diri. Meskipun dia suka meneliti alat jiwa, energi setiap orang terbatas. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin seseorang harus fokus untuk memahami dan memahami pengetahuan yang lebih maju. Karena Yu Hao memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas, bagaimana mungkin ia dapat menggunakan sebagian besar energinya untuk meneliti alat-alat jiwa? Namun Guru Xuan Ziwen masih sangat ingin tahu tentangnya. Lebih tepatnya, dia ingin tahu tentang penelitiannya. Dia telah memantau arah penelitian Yu Hao sejak dia muncul dengan panah silang Zuge. Namun Yu Hao sangat pandai menyembunyikan karyanya. Bahkan dengan kemampuan Guru Xuan Ziwen dalam alat jiwa, dia tidak bisa mengatakan apa yang Yu Hao lakukan. Pertukaran 2 tahun akan segera berakhir dan Yu Hao akan kembali ke Shrek. Guru Xuan Ziwen merasa sedikit tak rela karena dia bukan dari Kekaisaran Ryu. Guru Xuan Ziwen tidak memiliki perasaan buruk terhadap Yu Hao. Satu-satunya hal di dunia ini yang bisa membangkitkan minatnya adalah alat jiwa. Dia benar-benar mengagumi bakat Yu Hao dalam aspek alat jiwa. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia masih berharap Yu Hao akan berkembang di area itu. Katakan padaku, ada apa? Guru Xuan Ziwen menatapnya dan bertanya sambil berdiri. Bukannya dia tidak ingin mencari tempat duduk, hanya saja kamar Yu Hao terlalu berantakan. Ada semua jenis aksesoris logam bertebaran di lantai. Itu jauh lebih berantakan daripada saat Wang Dong mengunjunginya. Bahkan tempat tidurnya tidak luput. Yu Hao menggunakan kakinya untuk membuat jalan sebelum mengeluarkan kursi. Guru Xuan, duduklah. Guru Xuan mengelutkan alisnya dan berkata, Yu Hao, kamu tidak tampak begitu berantakan. Kenapa kamarmu berantakan? Yu Hao menjawab, aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengerjakan beberapa hal di kamarku jika aku ingin menyimpannya sebagai rahasia. Hah? Apa? Ketertarikan Guru Xuan Ziwen terangsang. Dia tersenyum dan bertanya, kamu ingin bertemu denganku hari ini sehingga kamu bisa menunjukkan kepada aku pekerjaan rahasiamu? Yu Hao merenung sejenak, lalu menyegarkan dirinya dengan mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan cahaya-cahaya di mata rohnya menyala sedikit. Guru Xuan, apakah Anda masih ingat taruhan kita? Yu Hao bertanya. Guru Xuan menjawab, tentu saja aku ingat. Mengapa? Bisakah kamu menghasilkan 10 item dari level itu? Aku seorang pria, jika kamu bisa, aku akan mengikutimu kemanapun kamu inginkan. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa. Namun, aku harap Anda dapat memberiku petunjuk tentang 2 produkku. Mereka juga merupakan inti dari kerja kerasku setelah datang ke akademi ini. Pada saat yang sama, aku berharap mereka dapat berguna bagi Anda. Mata Guru Xuan Ziwen menjadi cerah dan dia duduk tegak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan 2 jenis alat jiwa baru? Cepat, biarkan aku melihatnya. Hasratnya akan alat jiwa membuatnya melupakan segalanya secara instan. Yu Hao berkata, Guru Xuan, aku dapat menunjukkan kepada Anda salah satu dari 2 produk akhirku. Aku ingin menunjukkan kedua produkku, namun aku tidak dapat menunjukkan kepada Anda produk pertama di sini karena tempat ini terlalu kecil dan juga rahasiaku. Jika Anda ingin melihatnya, kita perlu menggunakan metode khusus. Hah? Metode khusus apa? Guru Xuan Ziwen bertanya dengan ragu. Yu Hao berkata,
Aku akan mengirim gambar langsung ke pikiran Anda dengan kekuatan spiritualku. Guru Xuan Ziwen heran ketika dia bertanya, kamu bisa melakukan itu? Meskipun dia tahu bahwa Yu Hao adalah seorang master jiwa tipe spiritual, dia sadar bahwa dia akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mentransfer gambar dengannya. Yu Hao mengangguk dan berkata, aku bisa melakukannya, tapi aku ingin Anda berjanji padaku sebelum aku bisa menunjukkan gambar itu di benak Anda. Guru Xuan Ziwen menjawab tanpa ragu, tunggu apa lagi, ayo mulai. Yu Hao adalah orang yang terpana sekarang, Guru Xuan. Aku ingin Anda membuka pikiran Anda jika aku melakukan ini. Apakah Anda tidak takut? Guru Xuan Ziwen tertawa dan berkata, apa yang harus ditakuti? Aku sudah menjadi gurumu selama 2 tahun. Jika aku tidak mengerti karaktermu sekarang, aku tidak cocok untuk menjadi gurumu. Mari kita potong omong kosong dan mulailah. Saat dia berbicara, dia sudah menutup matanya. Mata Yu Hao bersinar dengan ekspresi hormat. Dia tahu bahwa dia tidak akan membuka lautan spiritualnya untuk siapapun. Cahaya keemasan redup bersinar dari mata Yu Hao, dan cahaya keemasan menjadi lebih intens. Dia berdiri tepat di depan Xuan Ziwen. Seluruh ruangan mulai bersinar dengan undulasi spiritual yang aneh dan menyimpang. Lingkaran cahaya emas redup mulai beriak keluar dengan kepala Yu Hao sebagai pusatnya. Bahkan tubuhnya berangsur-angsur bersinar dengan lapisan emas redup. Setelah bergabung dengan roh permaisuri salju, kekuatan spiritualnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan dia tidak tahu level apa itu, namun dia bisa menggunakan kemampuan baru. 2 garis cahaya keemasan melesat dari matanya. Cahaya itu tampak lembut tetapi menyebabkan ruangan dipenuhi dengan aura aneh. Tubuh Guru Xuan Ziwen tersentak sedikit. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke lautan spiritualnya dan dia ingin melawannya secara tidak sadar. Namun dia bisa menahan keinginan ini sebagai dolo jiwa 8 cincin dan seorang instru jiwa. Meskipun begitu, penjagaannya tidak sepenuhnya turun. Dia menarik kembali kekuatan spiritualnya untuk melindungi asal spiritualnya. Kekuatan spiritual manusia perlahan akan meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, kekuatan besar hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Guru Xuan Ziwen banyak berinvestasi dalam penelitian alat jiwa dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpikir. Itulah sebabnya kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada kebanyakan instru jiwa dari kelas yang sama. Namun, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual yang mengalir ke tubuhnya tidak lebih lemah dari miliknya. Aura spiritualnya berhasil berasimilasi dengannya. Setelah menemukan aura spiritualnya, Guru Xuan Ziwen jelas merasa bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Setelah kekuatan spiritual Yu Hao memasuki lautan spiritualnya, ini juga berarti bahwa dia akan sangat pasif jika Yu Hao menyerangnya. Namun, ini hanya jika, sama seperti Guru Xuan Ziwen terkejut, gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Pada awalnya, itu hanya gambar tunggal yang sederhana. Namun itu segera bergabung dengan yang lain dan membentuk proyeksi. Itu adalah tanah tandus yang dikelilingi oleh bebatuan gunung, dan dia melihat tanah tandus dari langit. Hanya ada satu orang di sana, yaitu Wo Yu Hao. Yu Hao berdiri di atas bukit kecil mengintip ke langit. Guru Xuan Ziwen terkejut menyadari bahwa ada mata ketiga pada dahi Yu Hao. Dia berpikir bahwa salah melihat pada awalnya dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk memperjelas. Namun ia kemudian memperhatikan mata vertikal yang bersinar dengan cahaya keemasan. Sepertinya itu menatapnya. Mata ketiga, jangan bilang bahwa mata rohnya mengalami kebangkitan kedua seperti sekte tubuh. Meskipun dia adalah seorang instru jiwa yang kuat dengan 8 cincin, pengetahuannya tentang aspek master jiwa terbatas. Sebelum Guru Xuan Ziwen bisa membentuk pemikiran konkret, proyeksi berubah lagi. Yu Hao mengangkat tangannya, mengungkapkan cincin safir biru besar di jari telunjuknya. 6 strip cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di permukaan cincin. Guru Xuan Ziwen segera memikirkan alat jiwa ketika dia melihat materi peringkat atas. Saat cahaya biru menyala, sesuatu yang besar disajikan di depannya. Setelah melihat objek ini, Guru Xuan Ziwen tidak dapat memikirkan hal lain. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat seolah-olah dia disambar petir. Apa itu? Itu adalah pria logam abu-abu gelap. Dan itu terlihat cukup sederhana. Tingginya sekitar 3,5 meter dan benar-benar berbentuk manusia. Permukaan abu-abu gelap.
tidak dihiasi dengan apapun, tetapi garis-garis di tubuhnya sangat halus, ala jiwa berbentuk manusia. Inilah mengapa Guru Xuan Ziwen terkejut. Salah satu topik penelitian paling penting dari aula kebajikan termasyur adalah ala jiwa berbentuk manusia. Itu karena perkembangan mereka di bidang ini telah mencapai hambatan besar. Ada banyak efek menguntungkan untuk ala jiwa berbentuk manusia, tetapi ada lebih banyak masalah yang ada. Sebagai salah satu pelopor kategori penelitian ini, Guru Xuan Ziwen memahami masalah ini dengan jelas. Pada saat ini, Yu Hao telah mengeluarkan ala jiwa berbentuk manusia di depannya yang benar-benar terlihat rapih. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia bahkan curiga bahwa Yu Hao telah mencuri rahasia-rahasia aula kebajikan termasyur. Dia tidak percaya bahwa Yu Hao telah berhasil menciptakan ala jiwa berbentuk manusia. Alasannya sangat sederhana. Ukurannya, ala jiwa berbentuk manusia bukan hanya baju besi untuk master jiwa. Itu dikendalikan secara internal, memungkinkan untuk bergerak bebas seperti ala jiwa eksplorasi segala medan yang Yu Hao kendalikan sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk menyerang dan bertahan. Semua ini membutuhkan sejumlah besar himpunan formasi untuk digabungkan dan seorang master jiwa yang kuat untuk mengontrol produk jadi. Ala jiwa berbentuk manusia ini terlalu kecil, tingginya hanya 3,5 meter. Berapa banyak susunan formasi yang bisa dikandungnya? Bahkan mungkin tidak bisa melakukan gerakan fleksibel sederhana. Dalam proyeksi, Yu Hao berjalan perlahan ke ala jiwa berbentuk manusia. Dia mengaktifkannya dan mulai mengalami perubahan dari kepala ke bawah. Topi kepalanya terlepas dan lehernya menunjukkan garis vertikal lurus yang memanjang hingga ke bagian bawah tubuhnya. Setelah itu, ia mulai menembus bagian tengah, memperlihatkan interior yang berlubang. Guru Xuan Ziwen bahkan lebih yakin akan penilaiannya setelah melihat ruang kosong. Yu Hao ingin masuk ke dalam ala jiwa dan mengendalikannya dari dalam. Guru Xuan Ziwen sedikit santai baginya. Ala jiwa berbentuk manusia ini mungkin akan dikendalikan Yu Hao dari dalam, seolah-olah itu adalah baju zirah besar. Itu sangat berbeda dari kontrol internal nyata yang dia pikirkan. Yu Hao memang memasuki ala jiwa dan ala jiwa tertutup, menyegelnya di dalam. Setelah itu, Guru Xuan Ziwen tidak lagi mengamati dari langit. Dia memiliki dua perspektif berbeda sekarang. Yang satu adalah pengamatan jarak dekat dan yang lain adalah di dalam alat jiwa. Lengan Yu Hao tidak ditempatkan di lengan kosong alat jiwa sebagai gantinya. Ada beberapa kontrol joystick dan serangkaian tombol di depannya. Guru Xuan Ziwen kemudian melihat Yu Hao mengangkat joystick dari bagian dalam alat jiwa. Setelah itu, bagian belakang alat jiwa mulai retak terbuka, mengungkapkan dua sayap. Setelah menekan beberapa tombol, 12 garis cahaya melesat keluar dari sayap. Kekuatan dorong sayap mendorong pria metalik ke langit. Dia bergerak sangat cepat, mencapai standar yang bahkan tidak bisa dicapai oleh insinyur jiwa kelas 7 biasa. Astaga, sudahkah anak ini menciptakan 12 pendorong jiwa kelas 6 untuk meningkatkan kecepatannya? Keseimbangannya juga sangat bagus. Selanjutnya, hambatan udara terhadapnya sangat berkurang dengan perlindungan cangkang logam. Ini juga sangat fleksibel dan dapat melakukan aksi di udara. Bagaimana ini mungkin? Mengapa lengan ala jiwa bergerak ketika lengannya hanya mengendalikan joystick? Jangan bilang ini benar-benar ala jiwa berbentuk manusia. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Setelah terbang sebentar di langit, ala jiwa berbentuk manusia mendarat di tanah. Kali ini, ia mendarat di medan yang lebih datar. Guru Xuan Ziwen masih melihatnya dari dua perspektif. Di dalam ala jiwa, dia melihat Yu Hao duduk bersila. Ala jiwa itu setinggi 3,5 meter dan punggungnya lebih dari 1 meter. Jelas sangat cocok untuk duduk di dalamnya. Tapi itu bisa dikendalikan. Apakah dia membuktikan kepadaku bahwa... Guru Xuan Ziwen segera mengerti maksud Yu Hao. Setelah itu tangan Yu Hao bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Joystick dan tombol berkedip di bawah kendalinya. Alat jiwa berbentuk manusia bergerak. Pada awalnya, dia hanya berjalan ke depan. Selanjutnya, itu melompat, berguling berbalik dan bahkan melakukan gerakan jungkir balik. Kendali Yu Hao agak kasar pada awalnya.
Tapi gerakan pria metalik ini menjadi semakin lancar saat dia membiasakan diri dengan kendalinya. Meskipun gerakan pria metalik ini masih sedikit tertunda dan sedikit menyimpang dari bagaimana manusia nyata bergerak. Penting untuk dicatat bahwa itu dikendalikan oleh Yu Hao menggunakan joystick dan tombol. Kemampuannya untuk menjaga keseimbangan sudah mengejutkan Xuan Ziwen waktu berlalu. Detik demi detik, pria logam berhenti 10 menit kemudian. Setelah itu, Yu Hao memasukkan tangan dan kakinya ke sisi kosong interior pria logam. Ala jiwa mulai bergerak lagi. Melalui dua perspektif spiritualnya, Guru Xuan Ziwen dapat melihat bahwa pria metalik itu sekarang dikendalikan oleh kekuatan jiwa dan anggota tubuh Yu Hao. Itu membangunkan fleksibilitasnya yang jauh lebih besar sekarang ketika Yu Hao mengendalikannya dan menggunakan langkah bayangan hantu. Guru Xuan Ziwen merasa seperti sedang dicekik. Dia menjadi sangat emosional. Dia melihat hasil dari luar dan menyaksikan bagaimana dia melakukannya dari dalam. Proyeksi mulai berubah buram, segalanya tampak kembali normal dan kekuatan spiritual yang melonjak ke lautan spiritual Xuan Ziwen perlahan memudar. Mustahil. Ketika Guru Xuan Ziwen pulih dari proyeksi yang ditunjukkan Yu Hao, dia berteriak tanpa peduli. Ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuhnya. Logam langka yang berserakan di tanah mulai tersebar ke udara, dan bahkan Yu Hao terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Guru Xuan Ziwen berkeringat dan matanya memerah. Dia seperti banteng yang menatap Yu Hao dan dia mengatakan kata demi kata, "Ini mustahil. Katakan ini tidak nyata." Yu Hao menatapnya dengan tenang dan berkata, "Guru Xuan, Anda adalah seorang instruktur jiwa kelas 8 dan Anda seharusnya tidak jauh dari seorang instruktur jiwa kelas 9. Tidak bisakah Anda tahu apakah itu asli atau tidak? Bahkan jika itu hanya proyeksi, itu tidak berarti bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya dalam kenyataan." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.